Askara. Askara! Abizar, mama berat banget mau lepaskan kamu, sayang. Tapi mama sudah janji untuk kebaikan kamu, untuk kebahagiaan kamu. Abizar, pasti semuanya akan berubah tanpa ada kamu nanti di hidup mama, sayang. Mama nggak tahu mama harus gimana. Kamu itu di mana sih, Nak? Kangen Papa. Setiap kali Papa merasa sudah dekat sama kamu, selalu aja gagal, Nak. Sekarang Papa harus mulai dari awal lagi sepertinya. Sehat-sehat kamu dimanapun kamu berada ya. Kamu laki-laki harus kuat. Harus tangguh ya. Nomor ini udah gak aktif lagi, benar kata Riza. Nomornya cuma sekali pakai terus buang. Tapi kalau memang orang ini butuh uang, kenapa nggak hubungin saya lagi ya? Ya Allah. Mudah-mudahan aja orang ini cepat atau lambat hubungin saya kembali lah. Dokter sudah memperbolehkan Abizar untuk pulang hari ini, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya, Sus. Ibu silahkan tunggu surat dan obat-obatan yang harus dikonsumsi Abizar di masa pemulihan nanti. Baik, Sus. Saya permisi dulu ya. Sayang, alhamdulillah infusnya sudah dibuka. Jadi kamu bisa lebih leluasa lagi ya geraknya. Tidur nyampe kayak gini. Tapi berarti ini waktunya Mama harus berpisah sama kamu, Abizar. Mama nggak tahu apa Mama sanggup hidup tanpa kamu, Nak. Tapi Mama sudah janji kalau kamu sembuh, Mama akan kembalikan kamu ke keluarga kamu. Mama nggak mau ingkar janji, Nak. Mama nggak mau lihat kamu sakit lagi. Jadi Mama tetap harus mengembalikan kamu ke keluarga kamu meskipun hati Mama hancur, sayang. Dodeng. Dah, dodeng apa lu? Nyanyi dong. Enak juga nyanyi begitu doang lu, Pak. Aduh. Malam minggu. Tuh, begitu Im nyanyi, mah. Aku udah nyanyi. Dah, kagak. Malam minggu. Iya. Apa? Sika. Yuk. Yud, itu muka lu ngapa lecek begitu? Udah kayak baju belum disetrika. Tahu, udah nyelecek kusut lagi kayak jemuran baru diangkat. Hah? Ngapa lu? Semangat dong! Hah, Im, gue jadi kagak tega ngeledekinnya. Lagi galau kali. Selamat pagi. Pagi Ayang Gigi. Waduh. Yang cerah ini
secara bunga-bunga di taman kita. Makasih banyak udah bawain sarapan dari kesayangan Uya, Ayang Kiki. Biasanya kan Kiki nggak pernah protes ya kalau dipanggil Ayang Kiki. Nah, mulai sekarang bisa nggak manggilnya nggak usah pakai Ayang, nama aja. Udah, Tok, Kiki Tok. Udah. Oh. Dia menolak kok, Im. Yaelah. Pak Yuda kenapa itu? Jangan pakai diganggu. Dia mah lagi pengen sendirian aja, Ono. Lagi galau. Ya elah. Kali ini Kiki mau nanyain ke dia. Lah, emang gue udah kesono? Jangan dong, Ayang Kiki. Ya lah, udah minggir. Pak Yuda. Mas Kiki. Pak Yuda. Pak Yuda yang sabar ya. Kiki paham kok. Kiki ngerti sama kondisinya Pak Yuda sekarang. Emangnya istri Pak Yuda masih belum kembali? Saya nggak tahu, Miss. Istri saya di mana? Nggak dapat kabar juga sih. Hah? Ini istri Pak Yuda kabur gara-gara yang kemarin masalah nyangkut paut sama Kiki itu? Nggak. Miss Kiki kan nggak ada urusannya sama Miss Kiki sih. Beneran. Jadi Miss Kiki nggak enak hati sama saya. Ini masalah saya pribadi sih, Miss Kiki. Nggak ada urusan sama Miss Kiki, serius. Aduh, beneran tuh Kiki jadi Yuda. nggak enak loh, Pak Yuda. Nggak beneran, Miss. Kiki, Yuda. Ibu. Saya mau bicara sama Yuda. Iya, silakan. Silakan. Saya jadi nggak enak, Bu. Seharusnya Ibu kalau butuh saya biar telepon saya aja, Bu, biar saya. Saya memang kesini mau bicara sama kamu. Saya tahu kamu sedang ada masalah di rumah. Gimana kabar istri sama anak kamu? Sudah pulang? Ibu kok tahu masalah saya, Bu? Ya, Al cerita sama saya. Katanya kamu lagi ada masalah. Dan ya, sebagai orang yang perkerjakan kamu, saya harap kamu nggak keberatan kalau misalnya ada masalah apapun. Kamu bisa cerita kepada saya. Karena kita semua di sini sudah kayak keluarga. Maaf ya, maksudnya kamu sendiri keadaannya sekarang gimana? Saya begini, Bu. Saya jadi nggak enak, Bu, sama orang-orang di sini, terutama sama Ibu, karena semuanya jadi tahu masalah saya, Bu. Masalah keluarga saya, Bu. Maafin saya, Bu. Kan tadi saya bilang bahwa kita semua di sini udah kayak keluarga. Mirna, Kiki, Uya, Boim, Riza, semua. Kalau ada masalah juga pasti akan cerita ke saya. Dan kalau misalnya kamu butuh bantuan, apapun, anything, just let me know. Kasih tahu saya. Mungkin saya bisa membantu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nanti kalau saya kenapa-napa sih kasih tahu Ibu. Makasih, Bu, atas bantuannya, Bu. Ya, sama-sama. Walaupun saya belum membantu apapun, tapi saya harap kamu mau menceritakan masalah kamu atau apapun. At least sedikit banyak ya kita semua bisa saling bantu ya. Lagian gak enak juga kalau kerja mukanya kayak ada masalah gitu. Ya? Iya, Bu. Ya udah. Saya harap kamu baik-baik aja dan saya doakan semoga istri sama anak kamu lekas kembali ke rumah ya. Makasih, Bu. Oke. Ini saya ke dalam dulu. Al. Sudah. Kenapa? Apa sih? Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi mama kepikiran aja. Itu si Yuda. Yuda beberapa hari ini kan dia kayak murung terus gitu. Ada problem sama istrinya. Problem keluarga. Sampai istri dan anaknya nggak pulang. Iya. Setiap manusia kan pasti punya permasalahan masing-masing. Loh. Apalagi keluarga, ya mudah-mudahan Yuda bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik sama istri dan anaknya. Iya sih. Cuma masalahnya kan kamu tahu lah, mama kan selalu mikirin mereka-mereka yang kerja buat kita.
siapapun yang punya masalah di rumah ini, mau Mirna, Kiki, Uya, Boim, Riza, mau pasti kepikiran. Dan kalau bisa sih kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Karena nggak enak loh ngeliat orang kerja tapi mukanya murung terus. Ya sih udah tuh. Ya sebenarnya kemarin udah sempet bicara lah sama Yuda, aku nawarin bantu. Terus? Ya cuman ditolak. Oh, kamu udah offer bantuan dia tolak. Ya mungkin dia nggak enak kali. Ya mungkin dia juga ngerasa aku kan masih nyari Askara ya. Sedangkan harus bantu nyari istri sama anaknya mungkin gak enak. Ya mungkin. Cuman aku gak tahu juga. Iya sih. Hewan. Ya udah gak usah terlalu dipikirin. Nggak mau, cuma pengen cerita aja sama kamu karena tadi ngeliat Yuda mukanya begitu mau jadi aduh kayak nggak enak aja ngeliatnya. So how are you? Kamu kondisinya gimana badan kamu? Enak? Baik. Ini aku langsung mau ke kantor dulu ya. You sure? Ya udah jangan capek-capek ya. Iya mama, nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja. Mama cuma ngingetin kamu ya. Iya. Kamu nggak apa udah makan apa semua segala macam udah ya? Nanti aja. Soalnya mau ketemu pengacara bahas tentang bandingnya Rena itu mama. Nanti sekalian makan di luar lah. Udah boy. Harus jaga diri kamu ya. Aku nggak apa-apa ya, nggak usah terlalu dipikirin ya. I'm your mother. Kamu anak mama, pasti mah kepikiran. Kan aku juga udah janji, selesai masalahnya Rena, aku operasi. Ya? Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Papa jadi nggak enak baru bisa jenguk anaknya Mbak Rati sekarang. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Papa jadi nggak usah ngerasa nggak enak gitu dong Pak. Mbak Rati juga pasti ngertiin kok. Udah bisa dihubungin belum Mbak Ratinya Pak? Papa belum nyoba lagi. Coba ya aku yang telepon ya. Masih nggak aktif Pak. Ini sebenarnya ada apa ya sama Mbak Rati? Kenapa diteleponin dari tadi nggak aktif Pak? Dari kemarin loh. Ya Papa khawatir malah ada apa-apa sama Mbak Rati dan anaknya, jadi kepikiran Papa. Papa tanya sama resepsionis sebentar ya. Ini soalnya Papa kemarin lupa, Papa lagi main handphone, nggak begitu inget kamarnya. Udah tanya Mbak. Permisi Mbak. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau nanya, pasien atas nama Abizar di ruangan mana ya? Sebentar ya Pak. Ya. Dari data kami, pasien dengan nama tersebut sudah pulang tadi pagi Pak. Sayang, sekarang kita sudah ada di depan gerbang rumah kamu. Di dalamnya ada keluarga kamu, sayang, yang sudah nungguin. Abizar, ini berat banget buat mama, sayang, harus berpisah sama kamu, nak. Yud! Iya Pak. Berangkat sekarang ya? Ya Allah, apa ini keputusan yang benar? Askara. Askara! Abizar, mama berat banget mau lepaskan kamu, sayang. Tapi mama sudah janji untuk kebaikan kamu, untuk kebahagiaan kamu. Abizar, pasti semuanya akan berubah tanpa ada kamu nanti di hidup mama, sayang. Mama nggak tahu mama harus gimana.